Resmi, Partai Gerindra memberikan rekomendasi kepada Haji Slamet Junaidi dengan Lora Mahfud untuk menjadi calon Pilkada Sampang. Ya, ini bupati, pemilihan bupati di Sampang. Ini sangat luar biasa begitu kan ya. Mengapa saya katakan seperti itu? Karena kabarnya partai-partai yang kemudian melirik Haji Idi dengan Lora Mahfud ini, kabarnya ada PKS, ada PKB, dan juga begitu kan ya, Partai Gerindra yang sudah jelas memberikan rekomendasi ya kepada Haji Slamet Junaidi dengan Lora Mahfud. Apalagi kalau mereka tambah lagi Partai Nasdem, kemudian mereka sudah menjadi 4 begitu kan. Lantas pertanyaannya sekarang, kemana Ramama? Kemana ya calon-calon yang lain seperti Haji Ab dan sebagainya begitu kan. Menurut saya pribadi mereka masih kebingungan untuk mencari rekomendasi baik dari partai P3 terus kemudian dari partai Golkar dan sebagainya, masih belum resmi mengusung dari beberapa nama-nama mereka. Makanya saya berasumsi bahwa kalau memang saat Haji Slamet Junaidi ini dengan Lora Mahfud ini diduetkan benar-benar nyata di situ, maka ini akan menjadi ya tamparan keras kepada Haji Ab dengan Ramama. Kenapa seperti itu? Karena hitungan-hitungan secara politik begitu kan ya. Haji Idi atau Abah Idi ini begitu kan, merem saja mereka menang. Kalau wakilnya itu adalah Lora Mahfud begitu kan. Kalau bukan Lora Mahfud, maka ya secara tidak langsung kemungkinan Haji Idi ini akan kalah walaupun mereka petahana. Karena begitu banyak ya orang-orang yang punya peran penting ya, kontribusi besar di Sampang ini begitu kan. Terutama ya ada Ramama, ada Haji Ab, terus kemudian ada calon-calon yang lain yang kemudian punya potensi untuk membangun Sampang. Tapi yang paling lengkap kalau menurut saya yaitu adalah Abah Idi ini atau dikenal dengan Haji Slamet Junaidi ini ya dengan Ramahfud. Ya, satunya adalah orang yang kemudian nasionalis, yang kedua adalah agamis. Kalau ini disatukan di Kabupaten Sampang, maka kemenangan itu sudah di depan mata. Makanya saya sudah mengatakan ya, Abah Idi ini begitu kan ya, Haji Slamet Junaidi merem saja mereka menang. Karena begitu banyak pengikut-pengikut Lora Mahfud, juga begitu banyak pengikut-pengikut dari Abah ini, karena mereka petahana. Rekam jejak yang kemudian membangun Sampang dari dulu, tahun 2019 sampai 2023 kemarin, ya, mereka menunjukkan Abah ini menjadi bupati yang sukses, yang diminati. Trust atau kepercayaan dari rakyatnya begitu luar biasa. Maka di situ saya kira ini akan menjadi kemenangan yang sangat-sangat luar biasa. Makanya jelang kontestasi politik di pemilihan pemilihan umum kepala daerah di Pilkada Sampang ini ya partai Partai Gerindra memberikan satu stimulasi, memberikan memberikan rangsangan atau memberikan dorongan ya untuk Abah ini untuk menjadi cikal bakal untuk maju sebagai calon Pilkada Sampang. Ya, makanya secara tidak langsung oke gas. Dan kabarnya rekomendasi ini sudah ditandatangani oleh seorang Prabowo di situ begitu kan. Dari seorang Prabowo, bayangkan begitu, bayangkan ini sekelas kepala daerah di situ begitu kan ya, seharusnya cukup di wilayah saja, terus kemudian pemberitahuan kepada pusat, dan ini sampai ya ditandatangani oleh Prabowo. Prabowo pasti tahu siapa Haji Slamet Junaidi dan siapa Lora Mahfud ini, pasti mereka diceritakan begitu kan oleh ketua DPW ya seperti dari ketua DPW Gerindra begitu kan ya,
Anwar Sadat begitu kan ya pasti bercerita kepada seorang Prabowo begitu kan. Maka potensi-potensi inilah yang kemudian memberikan rekomendasi sekaligus ya wakilnya. Sangat-sangat luar biasa. Dan bahkan ini rekomendasi ini dibuktikan dengan penyerahan rekomendasi partai ya besutan Prabowo ini ya kepada dua calon dan wakil calon di situ ya Abah Haji Slamet Junaidi dengan Lora Mahfud ini. Makanya kalau kita berbicara terkait dengan kemenangan Abah ini ya dari Pantura saja begitu kan ya, saya kira Pantura itu akan pecah jadi dua. Terus kemudian selatan mereka akan menang Abah ini untuk memilih Abah Idi atau Haji Slamet Junaidi ya dengan Lora Mahfud ini. Makanya kalau bukan Kiai, siapa lagi yang akan memimpin daerah kita, Madura kita begitu kan. Artinya apa? Mengapa saya setuju sekali dengan Haji Slamet Junaidi dengan Lora Mahfud ini? Karena salah satunya adalah nasionalis dan agamis. Dalam artian bahwa kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh Abah Idi ini atau Haji Slamet Junaidi ini bisa dikontrol oleh para ulama, para kiai yang kemudian menjadi wakil rakyat di situ. Itu potensi yang sangat luar biasa. Ya sebagai dakwah lah bagi para kiai. Tapi ada catatan yang sangat menarik begitu kan ya. Ketika para ulama, para kiai pernah memimpin di kepala daerah di Madura, ya ada salah satu kegagalan yang sangat luar biasa. Kalau menurut saya ada kemunduran demokrasi yang sangat luar biasa di situ dan dampaknya begitu ya banyak, dampaknya adalah rakyat. Saya tidak mengatakan bahwa ulama, tapi sebagian begitu kan ya. Tetapi saya rasa di era hari ini ketika Haji Slamet Junaidi dengan Lora Mahfud diduetkan, saya yakin dan seyakin-yakinnya mereka adalah orang-orang yang sangat amanah di situ. Orang-orang yang memberikan dan bekerja terhadap rakyat. Lihat saja, tonton saja begitu kan ya. Bagaimana Haji Idi atau Haji Slamet Junaidi ini berkeliling di Kabupaten Sampang yang melihat orang-orang yang masih miskin, ya orang-orang yang kemudian tidak dapat bantuan di situ, begitu kan ya. Kita lihat saja di situ betapa luar biasanya punya pemimpin seperti itu. Saya tidak menyanjung siapa-siapa dan saya tidak kenal dengan Haji Slamet Junaidi. Tetapi dari segi bekerja mereka menjadi seorang pemimpin begitu dipercaya oleh rakyatnya, terutama masyarakat Sampang. Karena saya tahu sendiri begitu kan. Artinya ya pasti di satu sisi ada yang kemudian tidak suka dan pasti ada yang suka. Biasalah dalam dunia politik begitu kan. Orang-orang yang tidak suka biasanya orang yang tidak mampu dan tidak dapat rekomendasi misalnya. Misalnya begitu kan ya, misalnya. Ya saya melihat dengan seperti seperti Ramama, terus kemudian saya melihat Haji Ab dan sebagainya begitu kan ya. Mereka keliling sana sini mencari partai yang kemudian memberikan rekomendasi kepada dirinya. Sampai sekarang mereka kebingungan luar biasa. Apakah akibat ketidakpercayaan terhadap mereka atau mereka sudah keluar menjadi pragmatis terhadap sebuah partai? Ya kita lihat saja. Secara strategi politik, kenapa Haji Ab ini ya masih mau bertolak belakang dengan Haji Slamet Junaidi? Mengapa tidak mereka bersatu dulu begitu kan ya? Kalau mereka keinginan dan hasrat untuk menjadi Sampang satu, kenapa tidak tuntas mencalonkan ya bersama incumbent saja Haji Slamet Junaidi dengan dengan Haji Ab begitu kan ya? Mereka memunculkan lagi nama-nama itu. Kenapa mereka tidak mempertahankan? Dan itu yang mesti dilihat begitu kan. Makanya orang yang kuat itu bukan soal mereka menjadi emosional, tetapi mereka orang yang kuat itu adalah orang yang menjalin komunikasi antara satu dengan rakyatnya. Ya, salah satunya Haji Abah Idi begitu kan ya. Makanya Partai P3 diambang kebingungan sekarang ya. Sempat meyakinkan bahwa dirinya kalau dapat rekomendasi dari DPP atau dari P3 begitu kan ya, jatuh kepada kadernya sendiri. Tapi kenyataannya sampai saat ini partai berlogo Ka'bah tersebut belum juga menerima kepastian
ya terhadap siapa yang akan diusung dan siapa yang akan menerima rekomendasi ini begitu kan. Kabarnya begitu kan ya. Kabarnya P3 ini akan merapat kepada Haji ya Selamat Junaidi atau yang dikenal dengan Aba Idi untuk bersama-sama di situ untuk menjodohkan wakil. Kabarnya begitu kan. Kalau ini diterima, tetapi Aba Idi tetap ya mungkin akan memilih Lora Mahfud di situ begitu. Bukan tidak mungkin, ini yang namanya politik bisa saja cair hari ini, tapi kita lihat saja ke belakang begitu kan. Makanya P3 ini nampaknya ya masih diambang kebingungan untuk memberikan rekomendasi. Setidaknya Aba ini punya potensi yang sangat luar biasa. Makanya partai-partai kecil, partai-partai yang kemudian partai baru seperti PSI, seperti Gelora, mari bergabung kepada Haji Selamat Junaidi ini begitu kan. Sebagai bentuk bahwa mereka partai mengambil langkah yang tepat. Ya, saya kira ini yang akan menjadi catatan penting. Makanya kalau diambang kebingungan ya menurut saya pribadi mundur aja lah. Mundur aja lah, nggak usah nyalon begitu kan ya. Karena nampaknya masyarakat itu, saya baca komentar-komentar dari netizen dari 1 sampai Z, mereka menyatakan ya Aba Idi ini adalah 2 periode. Incumbent Haji Selamat Junaidi ini tetap didukung 2 periode. Karena satu, keberhasilan mereka membangun infrastruktur yang ada di Kabupaten Sampang, membangun ya kota dan taman ya semewah itu, semeriah itu di Kabupaten Sampang, dan itulah yang dibaca oleh masyarakat. Walaupun ada satu sisi yang kemudian kegagalan mereka, terutama soal pendidikan. Itu yang menjadi kendala di situ begitu kan. Tapi kan Aba ini akan menjadi calon lagi begitu kan. Kalau mereka menang, mulai di pendidikan, ekonomi, angka kemiskinan, infrastruktur akan terselesaikan. Saya yakin dan saya yakin itu. Dan paling utama, saya menitipkan pesan begitu kan ya. Kalau memang ini terjadi, Haji Selamat Junaidi dengan Lora Mahfud ya, karena mungkin tupoksinya berbeda, tapi kelihatannya bagaimana ya di Kabupaten Sampang, terutama Pulau Madura, terkait dengan soal moralitas ya, soal generasi anak muda. Jauhilah, hindarilah ya soal-soal bagaimana mereka melakukan seperti orang-orang yang melakukan narkoba ya. Ini harus diberantas di situ begitu kan. Ini generasi emas, generasi muda, orang-orang Sampang ya yang memberikan harus ada pengawasan yang lebih ketat di situ. Makanya dengan adanya Haji Selamat Junaidi dengan Lora Mahfud ini, saya kira sangat-sangat menjadi potensi kemenangan. Merem saja, mereka akan menang. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini.